Anggota Resmo Polrestabes Surabaya kejar-kejaran dengan komplotan copet. Ya, pelaku mencuri ponsel di tengah ribuan penonton konser pesta rakyat yang sedang memperingati hari ulang tahun ke-80 RI yang digelar Pemprov Jatim. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim Resmo Polrestabes Surabaya berupaya menangkap komplotan copet di dalam sebuah mobil. Para pelaku sebelumnya beraksi di konser musik NDX Pesta Rakyat. Setelah terlibat kejar-kejaran cukup lama, polisi berhasil hentikan mobil pelaku. 6 pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan dan digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel hasil kejahatan pelaku. Menurut polisi, ke-6 pelaku berbagi peran saat beraksi. Pelaku yang kita amankan sejumlah 6 orang. Ya, 6 orang tersebut merupakan satu grup, satu kelompok, ya, merupakan satu grup, satu kelompok dengan modus ada yang menjadi eksekutor, ada yang menjadi pengalih perhatian. Ya, untuk tersangkanya berinisial DA, kemudian ST, WR, AK, AR, dan DK. Penangkapan para komplotan copet berawal dari laporan warga kepada polisi setelah ponselnya hilang saat nonton konser NDX. Polisi kemudian bergerak dan memantau gerak-gerik para pelaku sebelum dilakukan penangkapan. Polisi memastikan barang bukti ponsel yang diamankan akan dicocokkan dengan korban yang mengalami kecopetan saat konser. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung kantor Bupati Pandeglang. Selain melakukan aksi unjuk rasa, warga juga membawa hadiah untuk Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang berupa 1 truk sampah. Ratusan warga Pandeglang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang. Mereka membawa 1 truk berisi sampah untuk memprotes kerjasama pengelolaan sampah antara Pemka Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan. Dalam kerjasama tersebut, sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang ke TPA Bangkono di Tegalogok, Kecamatan Koroncong, Pandeglang. Masa semakin marah saat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemui mereka. Masa pun nekat membuang 1 truk sampah di halaman kantor Bupati. Masa menyebut kerjasama pembuangan sampah ke TPA Bangkono harus dihentikan karena sampah yang menumpuk mencemari lingkungan dan merugikan warga Pandeglang. Ini aksi keempat kali kita. Kita sudah ultimatum sejak awal bahwa aksi ini akan semakin besar dan kami pastikan September 8 itu akan terjadi. Ya, kalau hari ini pun kami tadi indahkan, kami akan bawa masa lebih banyak. Warga pun meminta PMK Pandeglang membenahi terlebih dahulu TPA Bangkono sebelum menerima sampah dari Tangsel. Sementara dari kesepakatan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, PMK Pandeglang akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini keberadaan Bupati Pati Sudewo masih menjadi tanda tanya. Ya, Sudewo pun tidak hadiri peringatan hari ulang tahun RI ke-80 di Pendopo, Kabupaten Pati pada 17 Agustus lalu. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo, Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu.
Di antaranya pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat, dan tugaskan saya menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Diperiksa sejak pukul 10 pagi, Roy Suryo rampung diperiksa sekitar pukul 5 sore kemarin. Roy Suryo sempat menekankan akan membatasi waktu untuk memberikan keterangan karena saksi sebelumnya diperiksa hingga tengah malam. Sebelumnya pemirsa, kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya... Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Bekasi kemarin malam menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan. Selain musola, guncangan gempa juga merusak rumah warga. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing sebuah musola di Desa Sukabunga, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah ini tadi malam menyebabkan sejumlah bangunan rusak, termasuk rumah warga dan juga tempat ibadah. Di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Akan kami laporkan kembali kepada pimpinan kami bahwa ada dampak tersebut tapi tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk kerusakannya sendiri berapa persen, Pak Widi bisa jelaskan, Pak? Untuk kerusakan ini saya rasa sudah mencapai total 95%. Gempa M4,9 terjadi di Kabupaten Bekasi dengan guncangan yang terasa hingga ke area Jabodetabek. Menurut BMKG, gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, Sabrina, kemarin malam kamu berasa gempa nggak? Kebetulan aku nggak berasa gempa. Di grup tuh udah gempa. Saya langsung merasakan, kok nggak kerasa ya? Sama, aku juga nggak berasa gitu. Tapi waktu itu kan masih ada di daerah Sarina. Itu orang-orang bergempa kok nggak gerak gitu kan ya? Iya, kebetulan saya juga di daerah Tangerang Selatan. Tapi keluarga aku yang di Ciputat tuh katanya berasa banget. Sampai di komplek tuh pada keluar rumah. Iya, saya juga di sekitar Tangerang Selatan, tapi nggak berasa sama sekali. Mungkin kamu udah terbiasa terhadap guncangan ya? Iya, guncangan gedebak-gedebuk. Jadi kayak gitu nggak berasa. Nah, pemirsa, menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, gempa magnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tadi malam bisa dirasakan hingga Purwakarta. Gempa yang terjadi pada hari ini 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, lokasi berada pada koordinat 6,48 derajat lintang selatan dan 107,24 derajat bujur timur, kurang lebih pada jarak 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
kedalaman 10 km. Ini berarti dangkal gempanya. Dirasakan ya, karena dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dengan intensitas guncangan 3 hingga 4.